Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Kiai Haji Hasan Mutawakil Allah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Sayyidul Hasan Genggong, yang terhormat kepada Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG selaku Rektor Universitas Islam Sayyidul Hasan Genggong, yang terhormat kepada Ibu Wahyu Lestari MPD selaku Dekan Fakultas Tadris Umum Universitas Islam Sayyidul Hasan Genggong, yang terhormat kepada Bapak Babul Baharudin MPD selaku Kaprodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial. Dan yang terhormat pula kepada Ustazah Fika Anjana MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Pembelajaran. Dan yang kami sayangi kedua orang tua yang selalu mendoakan kami dan yang selalu kami banggakan teman-teman seperjuangan kami. Perkenalkan, nama saya Ayu Hakikatul Maula, saya dari Universitas Islam Sayyidul Hasan Genggong, dari program studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial. Ini adalah video ke-6 saya, ya, video ke-6 saya dari 5 video sebelumnya, yang mana isinya penjelasan dari psikologi pendidikan pembelajaran buku ini. Nah, di sini setelah tadi kita mempelajari video sebelumnya, kita mempelajari tentang bakat dan minat dalam belajar itu, kita akan mengenal kejenuhan dan kesulitan belajar. Setelah kita mengetahui bakat, motivasi dalam belajar siswa, sekarang kita juga harus mengetahui kejenuhan dan kesulitan belajar yang dialami oleh siswa tersebut. Seperti itu ya, teman-teman. Kenapa sih kita harus mengetahui kejenuhan dan kesulitan belajar tersebut? Agar kita kemudian bisa membantu mereka tidak merasakan kejenuhan lagi dan mereka terus bisa semangat untuk belajar dan mereka tidak merasakan kesulitan lagi, agar mereka tidak menghentikan proses pembelajaran yang mereka lakukan. Seperti itu ini ya. Ini merupakan peta imajinasi yang saya buat dari kejenuhan dan kesulitan belajar. Kita bahas terlebih dahulu mengenai kejenuhan. Maaf sebelumnya. Apa sih kejenuhan itu? Nah, di sini kita akan mengetahui hal tersebut. Kejenuhan merupakan kondisi mental seseorang saat mengalami rasa bosan dan lelah yang mengakibatkan munculnya rasa lesu, enggan, tidak memiliki semangat atau tidak bergairah dalam mengikuti aktivitas belajar, atau bisa dibilang boring lah, seperti itu. Gak tahu sih mau ngapain, tapi kita memiliki rasa malas dalam diri sendiri. Orang diam tidak ada kerjaan saja, orang yang bersantai saja masih mengalami rasa jenuh, apalagi orang yang melakukan kegiatan yang lumayan mengasah otak seperti itu. Nah, di sini dikatakan kondisi mental seseorang yang mengalami rasa bosan atau lelah. Nah, di sini selanjutnya, setelah kita mengetahui apa sih kejenuhan itu, bisa diingat ya bahwa kejenuhan ialah kondisi mental seseorang saat mengalami rasa bosan dan lelah seperti itu. Yang mana di sini akan membuat mereka lesu melakukan sesuatu dan enggan untuk melakukan sesuatu tersebut, atau tidak memiliki semangat atau tidak bergairah lagi dalam untuk melakukan hal tersebut atau untuk melanjutkan hal tersebut. Seperti itu. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan kejenuhan kita lihat terlebih dahulu ya. Apa sih faktor yang menyebabkan kejenuhan dalam belajar itu? Faktor yang menyebabkan kejenuhan belajar, yang satu ada faktor ada faktor psikis dan faktor jasmani. Ada dua ya. Untuk faktor psikis sendiri di sini, kita ke faktor jasmani terlebih dahulu. Faktor jasmani adalah faktor yang berasal dari dalam diri siswa. Siswa mengalami rasa letih atau lelah yang dialami tubuh karena aktivitas yang mereka lakukan. Nah, untuk faktor psikis, faktor jasmani ini
rasa lelah yang muncul dari dalam diri siswa itu ketika melakukan aktivitas yang sedang mereka lakukan, seperti itu. Rasa capek, letih, lesu, seperti itu. Itu adalah yang dari jasmani. Sekarang kita beralih pada faktor psikis. Nah, faktor psikis ini berkaitan dengan mental siswa, menjadi faktor utama penyebab munculnya kejenuhan belajar. Di sini yang diserang terlebih dahulu, kalau jasmani tadi tubuh yang diserang terlebih dahulu, kalau psikis ini adalah mental yang diserang terlebih dahulu. Seperti itu. Kemudian di sini dari mental yang tidak stabil atau keadaan atau perasaan yang tidak stabil atau tidak baik tadi, kemudian memunculkan rasa jenuh atau rasa bosan, capek seperti tadi untuk terus belajar. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada beberapa faktor lain yang muncul dari hasil literasi. Ada metode belajar yang tidak bervariasi. Metode belajar yang tidak bervariasi juga bisa menyebabkan siswa atau murid tersebut jenuh dalam proses pembelajarannya. Dengan metode yang seperti itu saja, atau seperti metode seperti dulu, metode dikte. Guru hanya membaca, sementara murid dituntut untuk terus menulis mengikuti kecepatan yang dibaca oleh gurunya. Dan sementara guru yang di depan itu kadang mengikuti kemampuan murid yang paling pintar, yang paling cepat menulisnya. Nah, sementara orang yang tidak terlalu cepat dalam menulis, dia akan kesulitan di situ dalam proses pembelajaran mereka, dan situ akan menimbulkan kejenuhan tersendiri bagi murid tersebut. Seperti itu. Apabila guru menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, yang kreatif, juga asik, maka di situ akan membuat mereka semakin bersemangat untuk belajar, dan rasa jenuh itu pun bisa hilang. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada belajar hanya di tempat tertentu. Nah, ketika proses pembelajaran dilakukan hanya di tempat-tempat itu saja, tidak berpindah, dan itu bisa membuat siswa itu bosan. Rasa kok seperti ini saja, apalagi tempatnya itu tidak nyaman, panas, tidak ada angin dan lain sebagainya. Itu bisa saja membuat siswa itu malas untuk melakukan pembelajaran lagi, seperti itu. Ada baiknya ketika melakukan proses pembelajaran kita bisa berpindah-pindah tempat yang bisa membuat teman-teman itu nyaman, juga fokus dalam proses pembelajaran mereka. Selanjutnya di sini ada suasana yang tidak berubah. Suasana yang tidak berubah ini apabila suasana yang terjadi terus-menerus menegangkan, tidak asik, monoton seperti itu, dan guru di sini tidak bisa menguasai kelas, maka di situ juga bisa menimbulkan kejenuhan belajar terhadap siswa mereka. Gurunya juga malas melihat siswanya malas. Di situ juga siswanya akan merasa malas karena keadaannya seperti suasananya seperti itu saja, seperti itu. Kemudian di sini ada juga adanya ketegangan mental yang kuat dan berlarut-larut pada saat belajar. Ketegangan mental yang kuat dan berlarut-larut saat belajar dapat mengakibatkan kelelahan mental berlebihan. Kelelahan tersebut mengakibatkan kejenuhan belajar dengan intensitas yang sangat kuat. Nah, di sini pelajaran yang diajarkan oleh guru yang ditakuti atau tidak disenangi, jumlah materi yang dirasakan terlalu banyak, siswa dan mahasiswa terkadang sering menunda-nunda waktu belajar, takut gagal dalam tes atau ujian, belajar secara mendadak sebab biasanya belajar ketika akan menghadapi tes pada esok hari. Penyebabnya di sini adanya ketegangan di sini tadi itu bahwasanya pelajaran yang disampaikan oleh guru yang menakutkan atau guru killer yang tidak disenangi oleh murid-muridnya. Meskipun guru tersebut tidak merasa sedemikian, tapi yang dirasakan oleh murid-muridnya bukan hanya satu, tapi mayoritas lah, seperti itu. Itu bisa menimbulkan kejenuhan belajar tersendiri terhadap siswanya. Inilah pentingnya kita bisa menguasai kelas dan bisa berbaur dengan murid-murid kita, namun dengan batas-batas yang masih wajar, seperti itu. Di sini juga ada jumlah materi yang dirasakan terlalu banyak, sebab siswa dan mahasiswa terkadang sering menunda waktu belajar. Materi yang diberikan juga terlalu banyak,
dan dipaksakan untuk selesai di waktu tertentu. Nah, sementara siswa tersebut belum bisa memahami materi yang awal tadi, kemudian berlanjut pada subbab berikutnya yang membuat mereka semakin tidak mengerti apa sih materi yang disampaikan. Itu juga bisa menyebabkan kejenuhan belajar tersendiri dari dalam diri siswa tersebut. Selanjutnya di sini ada belajar secara mendadak. Ketika belajar secara mendadak itu juga bisa menimbulkan kejenuhan karena mereka merasa kok pelajaran ini susah ya untuk diserap, kok pelajaran ini tidak banyak ya, seperti itu pengajar tiba-tiba, dan disitu akan munculkan kejenuhan, bosan. Oh enggak deh, saya nggak mau belajar lagi, seperti itu. Dan juga tadi adanya rasa takut akan kegagalan ketika menghadapi ujian atau lain sebagainya, seperti itu. Nah, ketakutan ini bisa menimbulkan kejenuhan bagi siswa itu untuk melakukan hal tersebut, seperti itu. Selanjutnya di sini ada kurangnya rekreasi dan hiburan. Nah, di sini dikatakan kurangnya rekreasi dan hiburan kepada siswa ataupun mahasiswa yang terus belajar sepanjang waktu. Dan apabila mereka kurang healing, katanya kalau bahasa sekarang itu healing, kurangnya rekreasi atau kurangnya peluang untuk melakukan hal-hal selain belajar, seperti itulah, mereka akan merasakan jenuh, kurangnya rekreasi dan hiburan. Maka seharusnya guru itu memberikan waktu tersendiri untuk siswa atau mahasiswanya melakukan rekreasi dan hiburan ini, agar bagaimana otak yang awalnya itu panas atau full dari materi pembelajaran bisa refresh atau bisa dingin kembali dan bisa berpikir lebih lanjut lagi, seperti itu. Tapi bukan berarti dari rekreasi dan hiburan ini mereka melupakan pembelajaran yang sebelumnya, tidak, tapi hanya agar bisa membuat mereka sedikit lebih tidak tegang dari sebelumnya, seperti itu. Selanjutnya di sini ada mengatasi kejenuhan belajar. Nah, di sini kita sudah sampai pada mengatasi kejenuhan belajar. Bagaimana sih cara mengatasi kejenuhan belajar yang terjadi pada siswa? Nah, kita lihat di sini. 1. Menerapkan metode belajar yang bervariasi. Setelah tadi metode yang menyebabkan mereka itu malas atau jenuh, itu adalah metode belajar yang tidak bervariasi, maka solusi utamanya juga di sini menerapkan metode belajar yang bervariasi, kreatif, aktif, dan juga di sini yang bisa melibatkan siswa tersebut di dalamnya, seperti itu, agar mereka merasa dihargai sebagai seorang murid, seperti itu. Nah, menerapkan metode belajar yang bervariasi ini sangat membantu untuk mengurangi kejenuhan dalam belajar terhadap diri siswa tersebut. Selanjutnya ada melakukan pendekatan kepada peserta didik. Kita harus mendekati peserta didik dengan baik, dengan tujuan kita bisa mendengar keluh kesah mereka, apa yang bisa membuat mereka jenuh, seperti itu, agar kita juga bisa mengatasi kejenuhan belajar yang dihadapi oleh siswa tersebut, seperti itu. Kemudian melakukan evaluasi pada tiap akhir pelajaran. Nah, di sini guru diharapkan mampu menciptakan interaksi belajar mengajar yang kondusif karena kondusivitas situasi belajar mengajar dapat dijadikan sebagai indikasi keberhasilan mengajar. Pada akhir kegiatan pembelajaran, guru harus melakukan evaluasi pada muridnya, seperti itu, agar kita bisa mengetahui seperti itu, agar kita bisa mengetahui siswa ini sudah bisa tidak menyerap apa yang mereka terima. Nah, apabila dilihat siswa ini mengalami penurunan terhadap nilai mereka, maka berarti di sini ada hambatan atau kejenuhan yang mereka alami, seperti itu. Selanjutnya di sini ada kesulitan belajar. Nah, lanjut kepada kesulitan belajar. Pengertian kesulitan belajar, learning disability merupakan keadaan yang membuat individu kesulitan dalam mengikuti kegiatan belajar. Nah, di sini ialah kesulitan yang ada dalam diri individu tersebut dalam mengikuti kegiatan belajar. Kesulitannya ya. Nah, selanjutnya kita lihat
Atau di sini juga kesulitan belajar bisa dipandang sebagai kegagalan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran, baik dari segi penguasaan materi, prestasi, dan hasil proses pembelajaran yang tidak sesuai harapan. Seperti ini. Berarti di sini kegagalan dipandang sebagai kegagalan siswa dalam mencapai tujuan mereka. Seperti itu. Baik dari segi penguasaan materi ataupun prestasi dan proses pembelajaran yang tidak sesuai dengan harapan mereka, itu adalah kesulitan belajar. Selanjutnya ada faktor-faktor penyebab kesulitan belajar. Ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Kita pada faktor internal terlebih dahulu. Ada faktor fisiologis di sini. Kalau faktor penyebab terjadinya kesulitan belajar. Faktor fisiologis adalah keadaan jasmani yang segar, berbeda belajar. Anak dengan keadaan jasmani yang segar berbeda belajarnya dengan anak yang kelelahan. Dari sini kita bisa lihat bahwa kondisi fisik yang mempengaruhi belajar anak. Nah, di sini faktor fisiologis ini keadaan tubuh, fit atau tidaknya anak. Orang yang sudah merasa dirinya itu kelelahan atau merasakan ada tanda-tanda dia akan sakit, kepala pusing dalam proses pembelajaran, akan berbeda hasilnya dengan anak yang merasa tubuhnya itu fit, dia segar seperti itu. Nah, di sini juga ada faktor psikologis. Untuk faktor psikologis sendiri ini dibagi lagi menjadi 1, 2, 3, 4, dan 5. Di sini ada cacat mental. Nah, cacat mental di sini sangat mempengaruhi kesulitan belajar siswa tersebut. Nah, bila cacat mental sangat berpengaruh terhadap kemampuan belajar sehingga secara otomatis mengakibatkan ketidakmampuan belajar seperti itu. Selanjutnya di sini ada bakat. Ada bakat di sini. Nah, bila siswa kurang memiliki bakat khusus dalam suatu bidang tertentu, maka kemungkinan besar siswa akan mengalami kesulitan belajar di bidang di bidang tersebut dibandingkan dengan temannya yang mempunyai bakat khusus seperti itu. Nah, ketika siswa tersebut tidak memiliki bakat dalam pelajaran tersebut, dia akan mengalami kesulitan dalam proses belajarnya dibandingkan dengan temannya yang sudah memiliki bakat dalam proses belajar pelajaran tersebut seperti itu. Selanjutnya di sini ada motivasi. Nah, kurangnya motivasi di sini juga menyebabkan kesulitan belajar terhadap diri siswa. Selanjutnya ada ego. Ego sebab merasa sudah pintar sehingga tidak mau melakukan tolong-menolong dalam proses pembelajaran. Nah, ego yang dimiliki oleh siswa kadang menghambat orang lain atau temannya dalam proses pembelajaran mereka untuk bisa mempelajari apa yang orang lain ketahui. Di situ juga menjadi kesulitan belajar tersendiri terhadap siswa yang tidak tahu tersebut. Seperti itu. Selanjutnya ada IQ atau intelijensi. Kecerdasan baik yang memiliki IQ antara 110 sampai 130 kecerdasan. Untuk kecerdasan yang baik itu IQ-nya berkisar dari 110 sampai 130. Untuk kecerdasan yang biasa itu IQ-nya dari 90 sampai 110, dan untuk kecerdasan yang kurang memiliki IQ kisaran antara 70 sampai 90. Dan untuk kecerdasan yang kurang, sangat kurang itu ada di IQ-nya itu kurang dari 70 seperti itu. Ya teman-teman, berikut faktor internal, faktor yang berada di dalam diri seseorang tersebut. Sekarang kita akan mengetahui faktor eksternal, faktor yang muncul dari luar diri seseorang tersebut sehingga mereka mengalami kesulitan belajar seperti itu. Yang pertama ada faktor keluarga di sini. Keluarga memiliki peran penting dalam membantu anaknya atau keluarga lainnya dalam proses belajarnya sehingga mereka tidak mengalami kesulitan.
seperti itu. Apabila keluarga sudah tidak mendukung atau tidak memberikan hal-hal yang bisa membuat mereka lebih semangat untuk belajar, maka mereka akan juga terus kesulitan dalam proses pembelajaran mereka karena merasa dia diabaikan atau merasa tidak ada yang memperhatikan, seperti itu. Nah, kedudukan mereka dalam keluarga juga sangat penting. Maka anak dalam suatu keluarga itu harus diperhatikan dalam setiap proses pembelajaran mereka. Bukan hanya diperhatikan, tapi juga didukung oleh keluarga itu sendiri agar dia bisa belajar dengan baik dan menghasilkan hal-hal yang baik pula untuk bisa membuat keluarganya bangga, seperti itu. Selanjutnya di sini ada faktor lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah memiliki pengaruh yang besar terhadap kesulitan siswa dalam mencapai keberhasilan. Selain itu, sekolah juga memiliki peran khusus dalam mengatasi kesulitan belajar yang dialami siswa. Di sini sekolah menjadi fasilitas terbaik untuk menghilangkan kesulitan belajar. Lingkungan sekolah memiliki pengaruh yang besar terhadap kesulitan belajar siswa dalam mencapai keberhasilan mereka. Selanjutnya di sini ada faktor lingkungan tempat tinggal. Faktor ini dapat menyebabkan munculnya kesulitan belajar karena faktor ini adalah faktor yang berkaitan erat dengan hubungan sosial, sehingga bisa mengakibatkan siswa kurang memperhatikan belajar, seperti itu karena hal-hal tersebut tadi. Selanjutnya di sini cara mengenali anak didik yang mengalami kesulitan belajar. Sekarang kita harus mengenali bagaimana sih caranya kita mengetahui anak ini mengalami kesulitan belajar atau tidak, seperti itu. Di sini kita harus pertama melakukan evaluasi. Kita mengevaluasi mohon maaf, di sini saya salah menulis. Sebenarnya itu melakukan observasi, memperhatikan setiap siswanya ketika dia dalam proses belajar, seperti itu. Melakukan observasi kelas untuk melihat perilaku menyimpang siswa ketika mengikuti pelajaran. Ketika siswa itu melakukan penyimpangan, bukan berarti mereka melakukan kesalahan, tapi mereka itu mengambil jalur yang menurut mereka benar, tapi menurut guru itu salah. Seperti itu. Dan di situ biasanya yang terbesit dalam pikiran tersebut, mereka akan sampai juga di tujuan yang sama dengan tujuan yang diinginkan oleh gurunya, namun lewat jalan yang berbeda, seperti itu. Nah, dari sini kita harus observasi kenapa sih anak ini mengambil jalan kanan sementara kita menyuruh mengambil jalan kiri, seperti itu. Bukan menghakimi secara pribadi. Selanjutnya di sini ada memberikan tes kita lanjutkan memeriksa penglihatan dan pendengaran siswa. Setelah itu kita harus memeriksa penglihatan dan pendengaran siswa. Ada siswa yang kurang bisa melihat dengan jelas dalam jarak yang cukup jauh atau jarak yang dekat, itu juga bisa membuat mereka mengalami kesulitan dalam belajarnya, atau mereka yang kurang mendengar, seperti itu. Sebagai seorang tenaga pendidik, kita harus memeriksa siapa saja di sini yang mengalami kesulitan dalam mendengar maupun melihat, seperti itu. Di sini juga ada mewawancari orang tua atau wali. Mewawancari orang tua atau wali siswa untuk mengetahui hal ihwal keluarga yang mungkin menimbulkan kesulitan belajar siswa. Kita harus bertanya terlebih dahulu apa saja hal yang bisa membuat anak ini mengalami kesulitan, yang mana hal tersebut berasal dari keluarga mereka, seperti adanya permasalahan yang terus berlanjut yang mempengaruhi mental siswa sehingga mereka mengalami kesulitan dalam belajar, atau adanya penyakit-penyakit yang dialami oleh siswa tersebut. Di situ mungkin akan menjadi kesulitan tersendiri untuk siswa tersebut melaksanakan pembelajaran. Dan di situ juga akan bisa sebagai seorang guru kita bisa membantu mengatasi hal tersebut. Selanjutnya ada memberikan tes diagnostik.
memberikan tes diagnostik bidang kecakapan tertentu untuk mengetahui hakikat kesulitan belajar yang dialami siswa. Kita akan memberikan tes diagnostik apa saja, apa penyebab mereka mengalami kesulitan belajar, seperti itu. Kesulitan belajar apa saja yang mereka alami, seperti itu. Selanjutnya di sini ada memberikan tes IQ. Nah, memberikan tes kemampuan intelligence atau tes IQ khususnya kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar itu sangat penting agar kita bisa membedakan bagaimana kemampuan siswa tersebut, dan juga di sini kita bisa menerapkan metode yang tepat untuk semua murid-murid kita tanpa memandang siapa yang lebih dan siapa yang kurang. Seperti itu. Kita di sini akan menyamaratakan meskipun IQ-nya berbeda dengan metode yang bisa diserap oleh keduanya. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada cara mengatasi kesulitan belajar. Setelah kita mengenali kesulitan belajar yang dialami oleh siswa, kita akan mengatasi kesulitan belajar tersebut. Nah, yang pertama di sini ada dalam bidang medis. Dalam bidang medis ada terapi obat, ada terapi perilaku, ada psikoterapi sportif, ada psikoedukasi orang tua dan guru. Nah, seperti itu jelas ya, ada terapi obat untuk teman-teman yang memiliki gangguan fisik atau psikiatrik yang diderita oleh anak. Misalnya berbagai kondisi depresi dapat diberikan dengan obat antidepresan. Nah, ketika ada salah satu siswa yang mengalami depresi, bisa melakukan terapi obat dengan memberikan obat antidepresan. Selanjutnya ada terapi perilaku yang sering diberikan, yaitu modifikasi perilaku. Dalam hal ini anak akan mendapatkan penghargaan langsung jika dia dapat memenuhi suatu tugas atau tanggung jawab atau perilaku positif tertentu. Nah, di lain pihak ia akan mendapatkan peringatan jika ia memperlihatkan perilaku negatif. Dengan adanya penghargaan dan peringatan langsung ini, maka diharapkan anak dapat terkontrol perilaku negatif yang tidak dikehendaki baik di sekolah maupun di rumah. Nah, di sini terapi perilaku tersebut harus diterapkan agar bagaimana anak terus dapat berperilaku dengan baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat atau di lingkungan sosial mereka. Nah, apabila anak ini mampu melaksanakan hal yang positif, mereka mendapatkan pujian atau mendapatkan reward di situ jika dia bisa menyelesaikan tugas mereka dengan tepat waktu atau disiplin, seperti itu. Dan apabila mereka melakukan pelanggaran atau kesalahan, di situ akan diberikan peringatan agar mereka menjauhi perilaku yang salah tersebut, atau agar mereka tidak melakukan atau mengulangi hal tersebut lagi. Selanjutnya di sini ada psikoterapi sportif. Nah, psikoterapi sportif dapat diberikan pada anak dan keluarganya. Tujuannya adalah untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai kesulitan yang ada sehingga dapat menimbulkan motivasi yang konsisten dalam usaha dan untuk memerangi kesulitan itu. Mereka harus diberikan psikoterapi bukan hanya pada anaknya tapi juga keluarganya agar bisa memerangi kesulitan belajar yang dialami oleh anak tersebut. Selanjutnya ada psikoedukasi orang tua dan guru. Juga memberitahu orang tua agar bisa membantu anaknya dalam memerangi kesulitan belajar tersebut, juga guru agar bisa menjadi orang yang juga bisa membantu memerangi kesulitan belajar tersebut. Juga di sini ada pelatihan keterampilan sosial bagi anak. Nah, selanjutnya yang terakhir ada pelaksanaan di bidang pendidikan. Dalam hal ini terapi remedial yang paling efektif yaitu bimbingan langsung oleh guru yang terlatih dalam mengatasi kesulitan belajar. Nah, di sini guru yang berada di posisi remedial, yaitu untuk bisa membimbing secara langsung anak tersebut yang mengalami kesulitan belajar
agar bisa mengatasi kesulitan belajar yang ia hadapi seperti itu. Dan di sini diharapkan guru tersebut bisa memahami apa yang dialami oleh murid atau siswanya tersebut. Nah, itu saja kejenuhan belajar serta kesulitan belajar untuk materi ke-6 ini. Materi ke-6 ini dari saya. Apabila dari awal sampai akhir terjadi banyak kesalahan karena di sini saya juga belajar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.